Materi kali ini adalah kita akan belajar alfabet Turki. Masya Allah, ini gampang banget. Nah, kita tuh belajar alfabet Turkinya itu pakai lagu dan saya punya lagu yang sangat menarik, sangat lucu buat kalian semua. Pokoknya dengerin aja. Ini lagu alfabet Turki ini benar-benar lagu favorit saya loh. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke, ini albumnya udah saya persiapkan. Keren. Kita ikutin lagunya ya. Kita dengerin lagunya. A, B, C, D, E, F, G yumuşak G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Ş, T, U, V, Z. İşte güzel alfabe. A, B, C, D, E, F, G yumuşak G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Ş, T, U, V, Z. İşte güzel alfabe. Nah, itu adalah lagu alfabet Turki. Masya Allah, gimana? Keren banget kan? Nah, sekarang kita belajar alfabet Turki. Oke, sekali lagi. Coba kita nyanyi lagi ya. Dimulai dari huruf A. Nanti setelah ini saya jelaskan bagaimana cara alfabet Turki itu. A, A, B, B, C, C, D, C, D, E, E, F, F, G G, yumuşak yumuşak G, G, H, I, J, C, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, R, S, R, Ş, S, T, U, V, Z. İşte güzel alfabe. Nah, ini dia alfabet Turki. Masya Allah, gampang banget. Silahkan buka bukunya halaman 12. Oke, silahkan buka bukunya halaman 12. Kita akan belajar alfabet Turki dari mulai huruf A. Ya, huruf A itu gampang banget ya. A, A. Jadi A itu udah gampang. Huruf B juga gampang. Kayaknya kalau untuk A sama B ini nggak ada masalah ya. A, B itu nggak ada masalah. Sekarang C. Jadi di dalam bahasa Turki itu ada dua huruf C. Oke, di dalam bahasa Turki ada dua huruf C, yaitu C biasa, seperti bahasa Indonesia, sampai C yang ada ekornya. Di dalam bahasa Turki ada dua huruf C, yaitu C biasa sama C yang ada ekornya. Nah, kalau C biasa yang kayak banget, yang mirip banget sama seperti bahasa Indonesia ini, itu cara membacanya J. Jadi yang benar A, B, J. Ya, ini sama dengan huruf J. Sama kayak ini dia, huruf J. Cara membacanya. Oke. A, B, J. Nah, tadi kan dengar kan lagu alfabet Turkinya. Coba saya ulang lagi. A, B, J. A, B, J, C. Nah, baru kalau C yang ada ekornya, ini kan ada ekornya nih, lihat. Kalau C yang ada ekornya itu cara bacanya sama seperti bahasa Indonesia, yaitu cinta, cerita misalnya. Ya, jadi kalau nulis cerita di dalam bahasa Turki itu adalah C yang ada ekornya, seperti itu ya. Itu gampang banget alfabet Turki. Jadi yang benar A, B, J, C. A, B, J, C, D, E, V. Nah, D, E, V. Gampang kan? Kita ulang lagi. Ayo ikutin bersama-sama. Nyanyi bareng saya. A, B, J. Ingat, C yang nggak ada ekornya dibacanya J. C yang ada ekornya dibacanya C. Seperti itu. A, B, J, C, D, E, V. A, B, J, C, D, E, V. A, B, J, C, D, E, V. G, yumuşak G. Nah, G ini sama. G, yumuşak G. Oke, jadi di dalam bahasa Turki itu ada huruf G bertanduk. Nah, G bertanduk itu disebutnya yumuşak G. Silakan buka bukunya halaman 12. Ini ada di atas nih. Nah, ini nih G bertanduk.
Nah, di dalam bahasa Turki itu kan ada dua huruf G, yaitu G biasa sama G bertanduk. Kalau G biasa itu cara baca sama seperti bahasa Indonesia, G, gading, contohnya gading, gajah. Tapi kalau G bertanduk, itu cara bacanya disebutnya apa? Yumuşak G. Namanya Yumuşak G. A, B, C, C, D, E, F, G, Yumuşak G, Yumuşak G. Nah, itu ada S yang ada ekornya. Nanti tenang aja, S yang ada ekornya pas saya jelaskan. Seperti itu gampang. Jadi A, B, C, C, D, E, F, G, yumuşak G. Nah, yumuşak G itu G bertanduk. Nah, cara membaca G bertanduk itu dia contohnya aja ya. Kalau dalam bahasa Turki itu tuh nggak dibaca. Misalnya kalau di Turki ya ini adalah contoh aja, walaupun nanti ke depannya juga kita akan mempelajari gimana cara membaca G bertanduk. Tapi ini salah satunya saya kasih rumus aja, misalnya Presiden Erdogan. Kalau di Turki, Erdogan itu, kalau di Turki, Erdogan itu dia itu cara penulisannya itu. Jadi kalau di Turki Erdogan itu dia tulisannya tidak ada tanduknya. Kalau maaf, kalau di Turki itu Erdogan itu tulisannya G-nya tuh ada tanduknya seperti ini. Ya, nah, er, nah kalau di Indonesia itu cara membaca orang Indonesia itu Erdogan. Tapi kalau orang Turki cara membaca bukan Erdogan, tapi Erdogan. Jadi setiap yang ada G bertanduk itu tidak dibaca, oke? Nanti ke depannya setiap yang ada G bertanduk seperti ini itu tidak dibaca, jadi diabaikan aja. G bertanduk itu diabaikan aja, dia itu cuma isyarat aja. Ini contoh yang pertama, Erdogan. Jadi cara bacanya Erdogan. Cara bacanya itu Erdogan, Erdogan, Erdogan. Seperti itu ya, bukan Erdogan. Kalau Erdogan tuh cara membaca orang Indonesia. Nah, karena dia pakai G biasa yang seperti ini. Tapi kalau G bertanduk yang seperti di Turki itu tidak dibaca Erdogan. Atau contoh yang paling nyata nih, contoh yang paling nyata, misalnya bahasa Turkinya gunung deh, gunung aja. Ya gunung itu bahasa Turkinya da. Ingat, itu da itu ada G yang ada tanduknya. Ya, da itu ada G yang bertanduk. Tadi saya bilang setiap yang ada G bertanduk itu nggak dibaca. Dan bahasa Turkinya apa? Nih, bahasa Turkinya Yumuşak G atau S yang ada ekornya. Yumuşak G. Nah, da artinya gunung. Nah, setiap yang ada G bertanduk nggak dibaca da. Da, gunung. Yumuşak G. Oke, seperti itu ya. Di kedepannya seperti itu. Kita lanjut lagi. Jadi nanti kedepannya yang ada G bertanduk nggak dibaca ya. Oke, setelah itu apa lagi? A, B, C, C, D, E, F, G, yumuşak, G, H, I, H, ada ya ada ada I ya. Ada ada I. Oke, di dalam bahasa Turki itu ada dua huruf I, yaitu I yang ada titiknya, ya I yang ada titiknya sama I yang nggak ada titiknya. Tapi kalau I yang nggak ada titiknya, itu cara baca sama seperti bahasa Indonesia e. Misalnya contohnya kalau bahasa Indonesia itu ada elang ya. Elang itu kalau ditulis misalnya contoh ditulis pakai bahasa Turki jadi dia pakai i yang nggak ada titiknya. Elang seperti itu. Elang. Terus ada apalagi kalau i yang nggak ada titiknya kalau bahasa Indonesia misalnya contohnya emas. Contohnya emas. Jadi misalnya emas kalau ditulis dalam bahasa Turki dia pakainya i yang nggak ada titiknya itu emas. Mas itu ada lagi contohnya misalnya selalu selalu ini contoh aja ya kalau ditulis dalam bahasa Turki berarti dia pakai i yang gak ada titiknya jadi selalu. Nah kayak gitu jadi i yang gak ada titiknya dibacanya sedangkan i yang ada titiknya itu sama seperti bahasa Indonesia. Sama seperti bahasa i berarti misalnya contohnya Indonesia, Italia, Italia atau India seperti itu. Ya, itulah perbedaan antara I yang ada titiknya, sama seperti bahasa Indonesia, I, India, Italia, Indonesia. Tapi kalau I yang nggak ada titiknya, cara baca seperti elang, seperti dalam elang, emas, atau selalu. Seperti itu. Tapi jangan sampai ketukar. Jadi ada E juga. Oke, ada E. Jadi dalam bahasa Turki, E ini, yang ini saya kasih tahu, ini E ini adalah E-nya jelas. Kan A, B, C, C, D, E. E-nya itu jelas seperti ember ember terus ada ember bisa enak ya bisa enak
Misal lagi ember, enak. Kasih contoh lagi, misalnya entok, misalnya ada hewan kayak bebek gitu ya, sebenarnya entok. Nah, kayak gitu. Jadi E-nya itu jelas. Ya, jadi E-nya itu jelas seperti ember. Enak, entok. Seperti itu. Jadi E-nya itu jelas. Jadi kalau E yang seperti bahasa Indonesia yang E ini, dia jelas seperti E, ember. Kalau I yang nggak ada titiknya, dia cara baca E seperti emas. Kalau I yang ada titiknya, sama seperti bahasa Indonesia, I seperti Indonesia. Oke, itulah perbedaan-perbedaan antara I, sama I. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Yang tidak jelas, silakan tanya di kolom komentar. Terus kita lanjut lagi. A, B, J, C, D, E, F, G, U, H, G, H, I, J, K, L, M, N. Nah, J, K, L, M, N. Dan dalam bahasa Indonesia, itu cara membacanya sama seperti eh, jadi kalau bahasa Turki itu jelas ya, dia huruf vokalnya itu biasanya ada di akhir. Huruf vokalnya itu ada di akhir kata. Misal contohnya, kalau bahasa Indonesia gini, H, I, J, K. Kalau kita kan H, I, J, K kan, K, L, M. Ini kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Turki dia sama. Jadi E-nya tuh di belakang nih. J, K, L, M, N. Nah, seperti itu bahasa Turki. J, K, L, M, N. Oke, gampang ya. Jadi A, B, J. A, B, J ingat bukan C. C yang ada nggak ada ekor dibaca J. A, B, J, C, D, E, F, G, U, H, G, H, I, J, K, L, M, N. Nah, J, K, L, M, N. O, O. Dalam bahasa Turki ada dua huruf O. Ada O biasa, ya sama seperti bahasa Indonesia, sama O yang di titik duanya. Kalau O biasa itu cara baca sama seperti bahasa Indonesia otak-otak. Ini contohnya. Otak-otak. Tapi kalau E yang ada titik duanya, itu cara bacanya sama seperti bahasa Indonesia, yaitu bibirnya O yang ada titik duanya, bibirnya monyong ke depan. E, e, Jadi kalau O titik dua, bibirnya monyong. E, e, e. J, K, L, M, N, O, seperti itu ya. Itu O titik dua. Oke. Jadi cara membacanya bibirnya tipis seperti monyong manyun ke depan. E, J, K, L, M, N, O, R, S, Sh. PRSC. Ingat dalam bahasa Turki itu ada S yang ada ekornya. Oke, dalam bahasa Turki ada dua huruf S, yaitu S yang biasa yaitu C, sama seperti bahasa Indonesia ada S yang ada ekornya sh. Nah, kalau S yang ada ekor cara baca sama seperti bahasa Indonesia itu sh, seperti sh ini contoh yang ada ekornya ya. Berarti kalau bahasa Indonesia itu SY. Jadi ada tulisan SY kalau bahasa Indonesia. Ya, sh. Misalnya kalau ditulisnya syahadat. Ini contoh aja ya, syahadat. Terus ada Syafi'i, ada Sya'ban. Ini contoh aja. Jadi kalau bahasa Turki, gimana sih cara nulis syahadat dalam bahasa Turki? Berarti dia pakai S yang ada ekornya. Syahadat. Ya, syahadat. Terus Syafi'i, Sya'ban. Atau huruf Sya. Dalam bahasa Arab itu berarti S yang ada ekornya. Sya. Sya. Ini kalau ini Sh. Ini kan masih alfabet Turki ya. Jadi cara bacanya masih Sh. 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 A, B, C, C, D, E, F, G, Yumusyak. Nah, Yumusyak, G, Yumusyak, Sya, 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 Sya. Kalau alfabetnya Sh, tapi kalau ketika bersambung dalam beberapa sulukata, jadi dia disambung kayak bahasa Indonesia. Yumusyak, G, E, I, J, K, L, M, N, O, U, P, R, S, Sh. Nah, S, Sh, S, Sh, T, U, I. Nah, pas banget nih. Jadi di dalam bahasa Turki ada O titik dua sama O titik dua. Oke. Di dalam bahasa Turki itu ada O titik dua sama O titik duanya. Apa sih perbedaannya? Kalau O titik dua sama O titik dua itu cara bacanya sama seperti bahasa Indonesia. Sebenarnya nggak ada sih seperti bahasa Indonesia gitu. Cuma cara bacanya itu bibirnya monyong dan manyun ke depan. Jadi O titik dua cara bacanya e. Sedangkan kalau O titik dua itu cara bacanya e, 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 atau e. Ya,
P, R, S, Ş, T, U, 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 U. Ya, ingat U titik dulu cuma sama monyong dan maju ke depan. U, 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 U. Kalau O titik dua, cara bacanya juga monyong dan maju ke depan. U, 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 U. T, U, U, W, Y, Z. Nah, ini terakhir. Untuk yang ini, kalau U biasa, itu cara baca sama seperti bahasa Indonesia itu sama, kayak untuk. Jadi nggak ada perbedaan. Dan terakhir, W, Y, Z. Ini Y, Z, ini V. Di dalam bahasa Turki, V di dalam bahasa Turki dibacanya W. Oke, V di dalam bahasa Turki dibacanya W. Karena di dalam bahasa Turki itu, dia tuh V dalam seperti dalam bahasa Turki itu dibacanya bukan F ya, atau F, atau V, V, bukan V ya, tapi dibacanya W. Oke, T, U, I, W, Y, Z. Contoh nih ya. Contohnya misalnya Seni. Ini contoh aja. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Jadi kalau V di dalam bahasa Turki dibacanya W. V itu di dalam bahasa Turki baca W. Jadi bukan Seni seviyorum, tapi Seni seviyorum. Jadi V dalam bahasa Turki baca W. Seni seviyorum. Oke. A, B, C, C, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, C, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, U, V, Y, Z. İşte Türkçe alfabet. Seperti itu. Jadi kalau ada yang ingin tanyakan, silakan tanya di kolom komentar ya. Coba apa yang ada yang ingin tanyakan, coba silakan tanya di kolom komentar. Sekali lagi nyanyi ya kayak gini. A, A, B, C, C, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, C, K, L, M, N, O, Ü, P, R, S, Ş, T, U, V, Y, Z. İşte güzel alfabet. Seperti itu. Jadi ada yang ingin tanyakan, silahkan tanya di kolom komentar ya.